Nyaris kalah sebelum mulai. Itulah kalimat yang diam-diam berputar di benak banyak orang ketika melihat komposisi awal tim lapis kedua JI di laga yang tak diunggulkan itu. Bukan karena mereka tidak punya kualitas, tapi karena tekanan, ekspektasi, dan bayang-bayang pemain utama membuat segalanya terasa berat bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Namun dari situ justru lahir sebuah cerita yang tidak biasa. Cerita tentang bagaimana seorang pemain muda, Viola, menemukan jalannya. Dan lebih dari itu, bagaimana sosok Megawati Hangestri Pertiwi menjadi faktor pembeda yang mengubah arah permainan, mental tim, bahkan masa depan seorang oposit muda. Awal yang dipenuhi keraguan. Sejak awal pemanasan, atmosfer sudah terasa berbeda. Tim lapis JPI tidak tampil dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain inti diistirahatkan, memberi kesempatan bagi pemain muda untuk merasakan tekanan pertandingan sebenarnya. Di sisi lain, lawan datang dengan skuad terbaik mereka. Perbandingan ini membuat banyak penonton, bahkan mungkin sebagian pemain sendiri merasa bahwa pertandingan ini akan berat. Sangat berat. Viola, yang dipercaya sebagai oposit utama di laga tersebut, merasakan itu semua. Ia bukan tidak siap, tapi situasinya jauh dari ideal. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian mental. Dan di awal set pertama, semua ketakutan itu seakan jadi nyata. Receive kurang stabil. Komunikasi belum padu, serangan mudah terbaca, skor sempat tertinggal cukup jauh. Nyaris kalah sebelum mulai, begitu Viola mengakui setelah laga. Momen ketika segalanya bisa runtuh di titik tertentu, ada fase di mana tim benar-benar berada di ambang kehilangan arah. Bukan hanya tertinggal angka, tapi juga ritme permainan yang berantakan. Setiap spike terasa dipaksakan, setiap bola terasa berat, dan disinilah biasanya pertandingan berakhir, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Tapi tidak kali ini. Karena di tengah kekacauan itu ada satu hal yang tidak berubah. Kehadiran Mega. Mega bukan sekadar pemain, tapi penyeimbang. Meskipun bukan satu-satunya pencetak poin di lapangan, peran Mega jauh melampaui statistik. Ia membaca permainan, mengatur tempo, dan yang paling penting memberi rasa tenang. Mega tahu kapan harus mempercepat, kapan harus menahan. Ia tidak selalu melakukan spike keras, tapi setiap sentuhannya punya tujuan. Dan bagi pemain muda seperti Viola, itu sangat berarti. Di tengah tekanan, melihat seseorang tetap tenang adalah bentuk kekuatan tersendiri. Efek domino dari satu sosok perubahan tidak terjadi secara instan. Tapi perlahan satu demi satu hal mulai membaik. Receive mulai lebih rapi, setter mulai menemukan ritme. Dan yang paling mencolok, Viola mulai bermain lebih berani. Ia tidak lagi ragu saat melakukan spike. Ia mulai membaca blok lawan. Ia mulai memilih arah pukulan dengan lebih matang. Dan semua itu bukan kebetulan. Pengakuan jujur Viola. Setelah pertandingan, tidak menutupi fakta bahwa dirinya banyak belajar dari Mega. Kalau tidak ada Mega, mungkin saya tidak bisa keluar dari tekanan itu, ujarnya. Pernyataan ini bukan sekadar pujian. Ini adalah pengakuan tentang bagaimana satu pemain bisa mengangkat pemain lain. Viola mengaku, di awal laga ia terlalu fokus pada kesalahan sendiri. Tapi Mega terus memberi arahan, baik lewat komunikasi langsung maupun lewat cara bermainnya. Dia tidak banyak bicara, tapi cara mainnya itu bikin kita sadar harus bagaimana. Transformasi di tengah pertandingan. Set kedua menjadi titik balik. JPA mulai bermain lebih lepas. Bola-bola mulai mengalir lebih cepat. Kombinasi serangan menjadi lebih variatif. Dan Viola, ia berubah. Dari pemain yang ragu menjadi pemain yang berani mengambil risiko. Dari sekadar mengikuti permainan menjadi bagian penting dari strategi tim. Spike-nya mulai menghasilkan poin. Bahkan beberapa di antaranya berhasil menembus blok ganda lawan. Sorakan penonton mulai berubah. Dari yang awalnya pesimis, menjadi penuh harapan. Peran Mega dalam membentuk kepercayaan diri. Ada satu hal yang sering tidak terlihat dalam statistik, kepercayaan diri. Dan Mega memberikan itu. Bukan dengan kata-kata motivasi yang panjang, tapi dengan contoh nyata. Ia tetap tenang saat tim tertinggal. Ia tetap fokus saat situasi sulit. Ia tidak menyalahkan, tidak panik. Sikap ini menular. Dan bagi Viola, itu menjadi fondasi untuk berkembang. Dari lapis kedua jadi sorotan. Siapa yang menyangka bahwa pertandingan yang awalnya dianggap sebelah mata justru menjadi panggung bagi pemain muda. Viola yang awalnya hanya dianggap pengganti, kini menjadi salah satu pemain yang paling diperhatikan. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia berani berkembang di saat yang paling sulit. Dan itu adalah kualitas yang tidak bisa diajarkan dengan mudah. Mega dan standar baru oposit.
Selama ini banyak yang melihat oposit hanya dari jumlah poin, tapi Mega mengubah perspektif itu. Ia menunjukkan bahwa oposit juga harus punya kecerdasan membaca permainan. Harus tahu kapan menjadi eksekutor, kapan menjadi penyeimbang. Harus bisa mengontrol emosi, bukan hanya mengandalkan tenaga. Dan Viola mulai memahami itu. Belajar lebih dari sekadar teknik. Setelah laga, banyak yang membicarakan statistik, berapa poin yang dicetak, berapa spike yang berhasil. Tapi bagi Viola, pelajaran terbesar justru bukan angka. Ia belajar tentang ketenangan, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana tetap bermain maksimal meskipun situasi tidak mendukung. Dan semua itu ia dapatkan dari Mega. Perjalanan masih panjang. Satu pertandingan tidak membuat seseorang langsung jadi bintang, tapi pertandingan seperti ini bisa menjadi titik awal. Viola masih punya banyak hal untuk dipelajari. Masih ada banyak tantangan di depan. Tapi kini, ia punya fondasi yang lebih kuat. Dan yang terpenting, ia tahu seperti apa standar yang harus dicapai. Dampak yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanya satu kemenangan biasa. Tapi bagi tim, ini adalah bukti bahwa mereka punya kedalaman skuad, bahwa pemain muda bisa diandalkan, bahwa dalam kondisi sulit sekalipun mereka bisa bangkit, dan Mega menjadi bagian penting dari semua itu. Ketika pengalaman bertemu potensi, apa yang terjadi di lapangan hari itu adalah kombinasi yang ideal. Pengalaman bertemu potensi, ketenangan bertemu semangat, dan hasilnya adalah permainan yang berkembang seiring waktu. Mega tidak mengambil semua sorotan, tapi tanpa dirinya mungkin cerita ini tidak akan terjadi. Penutup, lahirnya oposit baru. Apakah Viola akan menjadi oposit terbaik berikutnya? Masih terlalu dini untuk memastikan. Tapi satu hal jelas, ia sudah berada di jalur yang tepat. Dan jika ia terus belajar, terus berkembang, dan terus menjaga mental seperti di laga itu, bukan tidak mungkin suatu hari nanti ia akan berdiri sejajar dengan mereka yang saat ini ia kagumi. Termasuk Mega. Karena pada akhirnya setiap pemain besar pernah berada di posisi yang sama, ragu, tertekan, hampir menyerah. Tapi yang membedakan adalah mereka menemukan cara untuk bangkit. Dan untuk Viola, cara itu dimulai dari satu pertandingan dan satu sosok yang mengubah segalanya.